Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Bang Bang. Kritik Roshan yang memerankan sebagai Rajveer adalah pencuri kelas internasional. Dia kini mencuri berlian Kohinoor yang terkenal dan sedang dicari oleh beberapa kelompok geng yang juga mengincarnya. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Krivandi Takelamingan 154 _Ali .lim _ user YC7IM 8KL 1Q Amran Ucok MR GL 9YP. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Inilah Rajveer kini bersama Harleen, si cantik yang berhasil dimanfaatkan oleh Rajveer untuk mengelabui musuh-musuhnya, dan cerita Rajveer pun dimulai. Cerita diawali oleh seorang tentara bernama Virenanda. Saat itu, Viren mendatangi kantor FBI di London. Tujuannya ke sana untuk menjemput seorang buronan teroris yang selama ini dicari oleh kepolisian India. Viren lalu menemui teroris itu yang diketahui bernama Omar Jafar. Di sana Omar masih terlihat santai sambil menikmati sekotak pizza. Viren berkata jika dia sudah memiliki izin untuk membawa Omar ke India untuk menjalani hukuman. Namun Omar malah menantang Viren dan berkata jika Viren tidak akan bisa menangkapnya. Omar pun menjelaskan jika selama ini India tidak pernah menerima kiriman penjahat yang tertangkap dari negara lain. Karena menurutnya jika hukum bisa dibeli dan Omar bisa saja membayar para menteri seperti potongan pizza yang dia sedang makan. Viren pun merasa kesal lalu menampar Omar. Tiba-tiba Viren mendengar suara tembakan dari luar. Omar pun berkata jika pertunjukan akan segera dimulai. Sementara itu, sekelompok orang menerobos ke kantor FBI dan melenyapkan semua penjaga yang ada di sana. Ternyata itu adalah anak buah Omar yang dipimpin oleh kaki tangan Omar yang bernama Hamid. Hamid pun berhasil masuk ke ruangan isolasi dan memberikan senjata kepada Omar. Setelah itu, Omar menundukkan senjata kepada Viren dan memintanya untuk mengatakan wasiat terakhirnya. Viren pun berkata jika dia sudah siap mati dan menjelaskan jika kematiannya nanti akan menjadi balas dendam oleh seseorang yang akan membunuh Omar. Omar pun marah dan menembak kaki Viren. Tiba-tiba ponsel Viren berdering, ternyata itu ibunya. Omar lalu mengangkat telepon itu dan membiarkannya terhubung. Ibu Viren terus memanggil-manggil nama anaknya itu dan mengetahui jika Viren dalam bahaya. Viren pun berusaha tak bersuara lalu merangkak meraih ponselnya. Sementara itu, Hamid mengucurkan bahan bakar ke tubuh Viren sambil beranjak pergi. Omar pun menyalakan api dan membakar Viren hidup-hidup. Setelah itu, Omar dan Hamid pergi menggunakan helikopter. Di sana Omar melakukan sayembara dan akan memberikan sejumlah uang untuk orang India yang bisa mencuri berlian Kohinoor. Singkat cerita, berita viral di mana-mana dengan topik jika berlian kekayaan India telah dicuri oleh orang misterius. Orang misterius itu diketahui bernama Rajveer. Suatu hari, Hamid mendatangi anak buahnya yang bernama Robert. Diketahui, Robert adalah anak buah Hamid yang ditugaskan untuk mencari seorang pencuri orang India yang bisa mencuri berlian Kohinoor itu. Robert pun menjelaskan jika pencuri itu meminta tebusan sebanyak $5 juta dan Hamid pun menyetujuinya. Dia menugaskan Robert untuk mengurus semuanya.
Robert berkata jika dia akan menugaskan bawahannya yang bernama Shoaib untuk bernegosiasi dengan pencuri itu. Scene pun berpindah kepada seorang gadis cantik bernama Harlan. Harlan merupakan seorang anak yatim piatu dan hanya tinggal berdua bersama neneknya. Si nenek pun merasa jika dirinya sudah terlalu tua dan meminta Harlan untuk mendapatkan pasangan agar ada yang menjaganya. Namun Harlan merasa jika dia belum siap untuk itu semua. Sehari-hari Harlan hanya disibukkan dengan pekerjaannya. Diketahui jika Harlan bekerja sebagai resepsionis di sebuah bank. Karena terlalu sibuk, Harlan bahkan hanya berangan untuk bisa healing ke tempat-tempat impiannya. Di sana ada atasan Harlan bernama Karan. Diceritakan jika Karan merasa tertarik kepada Harlan dan mencoba mendekati Harlan, lalu memberikan kartu namanya. Namun Harlan tak terlalu menanggapinya. Malam harinya, Harlan sedang santuy sambil menonton TV. Tiba-tiba muncul iklannya mempromosikan sebuah situs pencarian jodoh. Harlan pun merasa tertarik dan ingin mencoba keberuntungannya. Harlan memilih seorang pria bernama Vicky dan janjian di sebuah restoran besok malam. Keesokan harinya, Shoaib, utusan Robert, menemui Rajveer di sebuah kedai untuk mengambil berlian itu sesuai kesepakatan. Namun Shoaib berniat licik, dia ingin meracun Rajveer. Tapi entah mengapa racun itu malah diteguk pelanggan lain. Rajveer merasa dikhianati dan menaikkan harganya menjadi 20 juta dolar. Hal itu membuat Shoaib kesal lalu mengancam Rajveer. Rajveer pun mencoba kabur dan Shoaib beserta anak buahnya mengejar Rajveer. Scene pun berpindah ke kantor pemerintahan. Di sana ada seorang agen bernama Jafar dan pimpinannya yang bernama Narayan. Mereka mendapatkan informasi mengenai pelaku pencurian berlian Kohinoor, lalu mengutus pasukan untuk menyergapnya. Terlihat Rajveer masih dikejar oleh Shoaib dan anak buahnya. Hingga dia tiba di sebuah restoran, di mana restoran itu tempat Harlan janjian dengan Vicky, si pasangan online-nya. Harlan terlihat bersemangat untuk kencan pertamanya. Tiba-tiba Rajveer datang. Rajveer terus memandanginya dan tersadar gadis itu cantik sekali. Dia mencoba mendekati Harlan dan Harlan melihatnya dan menyangka jika Rajveer adalah teman kencannya. Harlan lalu menanggapi Rajveer dan bertanya apakah dia Vicky. Merasa ada jalan, Rajveer pun mengakuinya. Di sana mereka melanjutkan perbincangan dan menceritakan identitas masing-masing. Rajveer pun berusaha menyambungkan obrolannya bersama Harlan dan tidak mengatakan jika dia bukanlah Vicky. Mereka pun menghabiskan waktu dengan berdansa. Tiba-tiba Rajveer melihat beberapa anak buah Shoaib. Rajveer pun panik lalu menyenggol gelas berisi air agar terkena baju Harlan dan menyuruh Harlan untuk pergi ke kamar mandi. Setelah itu, Rajveer menyelundupkan berlian itu ke dalam tas Harlan dan melawan anak buah Shoaib lalu pergi melarikan diri. Sementara itu Harlan sudah selesai dengan urusan kamar mandinya. Harlan terkejut melihat kondisi restoran yang sudah menjadi berantakan. Harlan menanyakan keberadaan teman kencannya kepada seorang pelayan. Pelayan itu berkata jika semua kekacauan di sana karena ulah teman kencannya. Pelayan pun meminta uang ganti rugi kepada Harlan. Karena tak mau membayar, Harlan lalu ingat jika dia pernah diberikan kartu nama oleh atasannya yaitu Karan. Harlan lalu memberikan kartu nama itu kepada pelayan dan berkata jika orang itu adalah pamannya dan akan membayar semua kerugiannya. Tiba-tiba seseorang datang. Ternyata dia adalah Vicky yang asli. Harlan pun merasa bingung dan bertanya-tanya siapakah orang yang mengaku Vicky tadi. Harlan lalu bergegas pulang dengan rasa marah dan kecewa. Tiba-tiba Harlan menabrak seseorang. Ternyata itu adalah Rajveer. Rajveer pun memperkenalkan nama yang sebenarnya kepada Harlan dan meminta maaf karena sudah berbohong menjadi teman kencannya.
Harlan tak peduli lagi dan berniat pergi. Namun Radsphere menghentikannya dan berkata jika Harlan akan terlibat masalah dan akan ada orang yang mengejarnya. Di sana, Radsphere meminta bantuannya untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di perutnya. Radsphere diam-diam mengambil kembali berlian itu dari tas Harlan. Radsphere lalu membius Harlan dengan minuman penenang. Sebelum Harlan pingsan, dia memberitahu Harlan mengenai identitasnya yang seorang pencuri internasional dan kini sedang dikejar petugas pemerintah dan penjahat. Radsphere mengatakan kepada Harlan jika nanti akan ada beberapa aparat penegak hukum yang mencoba dan memaksanya untuk bekerja sama menangkap Radsphere. Dia pun memberikan taktik jika itu semua terjadi, agar Harlan mengambil senjata di mobil tepatnya di belakang kursi. Dan tak lama kemudian, Harlan pun pingsan. Benar saja, agen pemerintah yaitu Jarafar mendatangi restoran tempat Harlan dan Radsphere bertemu. Pelayan di sana lalu memberikan identitas Harlan kepada Jarafar dan memberikan kartu nama yang Harlan berikan tadi. Lalu mereka menangkap Karan untuk mencari informasi tentang Harlan. Karan tak mengerti apa yang Jarafar inginkan, tapi dia menyebutkan jika Harlan bukanlah keponakannya. Harlan adalah bawahannya di bank yang bertugas menjadi resepsionis. Keesokan harinya, Jarafar dan Inspektur Bola menemui Harlan di tempat kerjanya. Jarafar lalu mengajak Harlan untuk memberikan keterangan mengenai Radsphere di kantor polisi. Jarafar dan Bola lalu membawa Harlan. Saat di perjalanan, Harlan merasa ada yang tak beres. Karena mereka melewati kantor polisi, Harlan pun mengingat kembali taktik yang sudah dijelaskan oleh Radsphere. Harlan lalu mencari keberadaan senjata di mobil itu dan menemukannya. Dia pun menangkut-nangkuti Jarafar dan Bola. Tiba-tiba Radsphere muncul dari belakang dan berhasil mengalihkan perhatian Jarafar dan Bola. Mereka pun turun untuk menangkapnya. Sementara Harlan mencoba kabur mengemudikan mobilnya. Di tempat lain, Robert melaporkan jika Shoaib mendapatkan Kohinoor itu karena si pencuri malah membawanya kabur. Hamid pun kesal dan meminta Robert untuk mendapatkannya dengan cara apapun. Sementara itu lalu lintas menjadi acak-acakan oleh aksi Radsphere. Radsphere terus mengemudikan mobilnya dengan ugal-ugalan. Terlihat beberapa orang menyerang mobil mereka. Ternyata itu adalah kelompok Robert yang ingin mendapatkan berlian itu. Hal ini membuat Harlan ketakutan. Harlan merasa jika Radsphere bukanlah seorang pencuri biasa. Harlan pun pergi meninggalkan Radsphere dan bertemu dengan manajernya yaitu Karan. Karan histeris melihatnya karena gara-gara Harlan dia diinterogasi oleh beberapa orang dari pemerintahan dan mencari tahu mengenai identitas Harlan. Tiba-tiba Radsphere datang. Harlan pun meminta perlindungan kepada Karan karena masih ketakutan melihat Radsphere. Di sana, Radsphere menghadapi Karan dan meminta mobilnya. Namun Karan tak sudi memberikan mobil kesayangannya itu kepada Radsphere. Tiba-tiba Radsphere menembak kaki Karan dan memaksanya untuk memberikan kunci mobil miliknya, lalu memaksa Harlan untuk masuk ke dalam mobil. Setelah itu, Radsphere berkata kepada Karan untuk berhitung sampai 100. Dan setelah itu, Karan boleh melapor kepada polisi. Radsphere pun membawa mobil itu pergi. Di perjalanan, Harlan mengomel karena Radsphere telah menembak Karan. Harlan berpikir jika dirinya telah membuat kesalahan besar dengan mempercayai Radsphere. Radsphere berkata jika dia melakukan ini hanya berusaha untuk melindungi Harlan. Tapi Harlan terus marah dan meminta Radsphere pergi menjauhi dirinya agar dia bisa terbebas dari masalah Radsphere. Radsphere pun menghentikan mobilnya. Setelah itu, Radsphere mencuri mobil milik orang lain. Harlan marah-marah karena Radsphere ingin meninggalkannya. Radsphere bingung apa keinginan Harlan dan tak mau berkata-kata lagi. Mau tak mau, Harlan pun mengikuti Radsphere. Saat di perjalanan, tiba-tiba beberapa mobil polisi melewati mereka dan melakukan pencarian mobil Karan yang dibawa oleh Radsphere. Setelah melihat itu, Harlan menyadari mengapa Radsphere berganti mobil. Itu karena Radsphere benar-benar bermaksud untuk melindunginya. Situasi di dalam mobil menjadi hening seketika. Radsphere melihat sebuah lokasi di ponselnya dan Harlan pun memperhatikannya. Singkat cerita, mereka pun tiba di restoran pizza
Di sana Razvir mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang telah mencuri berlian Kohinoor. Harlan pun kaget dan tak menyangka dia bisa berhubungan dengan pencuri yang viral di media. Harlan lalu bertanya untuk siapa Razvir mencuri berlian itu. Tiba-tiba seseorang menjawab jika itu untuk Omar Jafar. Ternyata itu adalah Jorafar. Jorafar meminta agar Razvir tenang karena di sana banyak pengunjung. Jorafar memaksa Razvir untuk menyerahkan berlian itu. Namun Razvir tak mau dan malah menembak Harlan dengan penenang, kemudian membawanya melarikan diri dan terjun ke jurang. Razvir membawa Harlan berkendara. Dia juga membawa Harlan mengudara dan juga menyeberangi lautan. Setelah itu Harlan kemudian terbangun. Dia sadar jika dia berada di sebuah pantai yang indah yang selalu dia impikan. Tapi ketika melihat Razvir, dia pun kembali kesal dan memarahinya. Dia mencoba menjauh lalu masuk ke dalam hutan. Di sana, Harlan mencoba menghubungi neneknya. Kebetulan si nenek sedang diwawancarai oleh wartawan. Hal itu membuat pemerintah melacak nomor yang digunakan Harlan lalu mencari titik keberadaan mereka. Tapi petugas kalah cepat oleh Robert dan anak buahnya. Singkat cerita, tempat persembunyian mereka pun diserang. Aksi tembak pun terjadi yang memaksa keduanya untuk melarikan diri lagi. Razvir pun berhasil membabat beberapa dari mereka dan menginterogasi Robert. Di sana, Razvir memaksa Robert untuk mengatakan siapa orang yang akan menerima berlian itu. Robert pun menyebut satu nama, yaitu Hamid. Setelah mendapatkan informasi, Razvir dan Harlan pun melarikan diri. Keesokan harinya, Harlan terbangun dan mereka kini berada di Praha. Harlan pun mengakui upaya Razvir dalam melindunginya dan membuat strategi pelarian. Setelah itu, Harlan merasa dia mendapatkan kembali kepercayaannya kepada Razvir. Malam harinya, mereka melacak sebuah tempat judi dan mencari tahu seseorang yang bernama Hamid. Razvir lalu melibatkan Harlan dan berhasil menemukan Hamid. Hamid pun terkejut ketika melihat berlian itu ada di sana. Namun Razvir kembali merampasnya dan mengorek informasi mengenai orang yang menginginkan berlian itu. Namun Hamid bungkam yang membuat Razvir marah lalu mengajar Hamid. Tonjok-tonjokan pun terjadi sampai akhirnya Hamid terbunuh oleh Robert dan Robert dibunuh oleh Razvir. Sementara itu, Harlan berniat kembali ke hotel, namun dia dihadang oleh Jorafar. Harlan dibawa ke kedutaan besar India. Harlan pun bertemu dengan Narayan. Di sana, Narayan memperlihatkan sebuah koran yang membuat berita mengenai dua orang buronan. Jorafar berkata kepada Harlan jika saat ini Harlan adalah seorang buronan polisi dan telah menjadi seorang penjahat internasional sama seperti Razvir. Jorafar lalu memberikan solusi kepada Harlan dan berjanji akan membebaskannya dan mengubah hidupnya kembali normal. Jorafar lalu memberikannya alat pelacak untuk menentukan lokasi Razvir dan mengambil berlian itu dari tangan Razvir. Harlan pun menyetujui kesepakatan itu dan berniat kembali ke hotel. Namun saat di perjalanan, Harlan bertemu dengan Razvir yang sudah menunggunya. Dia bertanya mengapa Harlan datang terlambat. Harlan pun memberitahukan jika dia barusan bertemu dengan Jorafar untuk membuat kesepakatan. Razvir pun terkejut lalu mengeluarkan berlian itu dari kantongnya dan memberikannya kepada Harlan. Tiba-tiba Razvir mengangkat alat pelacak itu lalu mengaktifkannya. Tak lama kemudian kepolisian dan tim menyergap lalu menembak Razvir yang membuat Razvir terjun ke sungai. Akhirnya Jorafar mendapatkan berlian itu. Setelah kejadian itu, Harlan kembali ke rumah untuk bersatu kembali dengan neneknya. Tetapi Harlan mulai merindukan Razvir. Harlan lalu teringat saat Razvir melihat sebuah lokasi di ponselnya. Harlan pun mencoba mencarinya dan berhasil menemukannya. Di sana, Harlan menyamar menjadi kang paket untuk mengantarkan pesanan buku. Di sana, ada seorang pria bernama Pankaj dan istrinya bernama Sika. Karena cuaca di luar terlalu dingin, Sika lalu menyuruh Harlan untuk masuk ke rumahnya. Dalam satu kesempatan, Harlan lalu bertanya kepada Pankaj, apakah rumah itu adalah tempat persembunyian Razvir. Pankaj pun hanya terheran-heran dan seperti tak tahu apa yang Harlan maksud. Setelah itu, Harlan pun memutuskan untuk pergi. Namun pandangan Harlan tertuju
pada pojok album. Di sana ada foto keluarga Pankaj. Ternyata mereka adalah orang tua Rajvir yang diungkapkan oleh Sika sebagai Jai. Dan ternyata lagi Rajvir adalah adik Viren. Sika pun menjelaskan jika Viren adalah seorang tentara dan dinyatakan gugur dalam tugasnya di London. Namun Pankaj menolak untuk menjelaskan cerita mengenai Jai alias Rajvir. Pankaj lalu menuju ke sebuah piala kejuaraan renang yang pernah Rajvir menangkan. Rajvir menjadi satu-satunya orang yang mampu menyeberangi danau hanya dalam satu nafas. Hal itu membuat Harlan lega dan yakin jika Rajvir akan baik-baik saja. Setelah itu, Harlan kembali pulang ke rumahnya. Namun tiba-tiba dia diculik tepat di luar rumahnya dan dibawa ke sebuah tempat. Di sana, Harlan bertemu Omar Zafar yang mengungkapkan bahwa berlian yang diserahkan oleh Rajvir adalah palsu. Omar pun terus mendesak Harlan untuk memberitahu keberadaan berlian yang asli. Tiba-tiba muncul Jorafar. Ternyata Jorafar berkhianat dan bekerja sama dengan Omar Zafar yang bertugas menjadi informan untuknya. Di sana Jorafar memberi Harlan ramuan kejujuran, berharap Harlan akan mengatakan keberadaan berlian yang asli. Tapi Harlan malah ngefly dan menyimpulkan bahwa Rajvir masih hidup dan akan segera datang untuk membunuh Omar dan menghabisi anak buahnya. Ternyata ucapan Harlan benar terbukti. Rajvir masih hidup dan berhasil menemukan istana milik Omar. Rajvir meluncurkan strategi dengan menanam bom waktu dan diam-diam melenyapkan antek-antek Omar yang berada di luar. Dia berhasil masuk ke dalam istana milik Omar. Di sana, Rajvir mengungkapkan bahwa sebenarnya berlian itu tidak dicuri sama sekali dan berkata jika selama ini berlian itu tetap pada posisinya. Rajvir menjelaskan bahwa semua itu adalah operasi gabungan yang direncanakan oleh pemerintah India dan bekerja sama dengan Badan Intelijen London. Semua ini dilakukan hanya untuk menangkap Omar. Omar pun marah dan berniat menembak Rajvir. Namun Rajvir kembali mengingatkan Omar jika dia tak takut untuk mati dan siap membalaskan dendam untuk kematian saudaranya. Omar pun terkejut dan mengingat kembali saat Viren berkata jika akan ada seseorang yang akan membalaskan kematiannya. Setelah itu, Rajvir pun menghitung mundur. Setiap hitungan membuat sebuah ledakan yang dihasilkan dari bom waktu yang sudah Rajvir siapkan. Omar pun merasa jika Rajvir tak sendirian. Saat bom waktu menghancurkan istananya, Omar pun melarikan diri. Rajvir berlalu menyelamatkan Harlan, namun Harlan masih ngefly. Rajvir mencoba menghindar dari serangan anak buah Omar dan masih mempertahankan untuk menyelamatkan Harlan. Dia mencoba mengejar Omar menggunakan sepeda motor. Anak buah Omar masih saja menyerang Rajvir. Kali ini, Harlan menunjukkan aksinya dan menembaki anak buah Omar. Namun sayangnya, mereka dihadang oleh Omar yang membuat mereka jatuh dari motor. Setelah itu, Omar menyandra Harlan dan membawanya. Rajvir pun tak terima dan akhirnya menyusul Omar. Rajvir melihat jika Omar membawa Harlan pergi menaiki sebuah pesawat amfibi. Rajvir pun mengejar dan menembaki pesawat itu, sehingga pesawat itu mengalami kerusakan dan gagal terbang. Sementara itu, Harlan kembali menunjukkan aksinya. Ia mengambil senjata milik anak buah Omar, lalu menembaki orang-orang di sana. Namun Omar masih selamat karena Harlan kehabisan peluru di pistolnya. Tiba-tiba api muncul dari bagian depan pesawat. Omar pun meninggalkan Harlan dan berniat kabur. Namun Rajvir muncul, lalu baku hantam pun terjadi. Rajvir lalu mendorong tubuh Omar dalam kobaran api dan berusaha menyelamatkan Harlan yang tertahan oleh borgol. Setelah itu mereka lari menyelamatkan diri, namun tiba-tiba Omar bangkit dan menembaki Rajvir. Dengan spontan, Rajvir pun melemparkan Harlan keluar pesawat dan kembali menghadapi Omar yang sedang menjelma menjadi manusia api. Rajvir lalu mengambil kapak dan mengayunkannya kepada Omar. Setelah itu pesawat terlihat akan meledak dan Rajvir lari secepat kilat untuk menyelamatkan diri.
Begitu dia melompat keluar, tiba-tiba pesawat itu meledak dan akhirnya Omar pun habis. Razvir kehilangan kesadaran dan mulai tenggelam, tetapi diselamatkan oleh Harlan dan mereka dibawa menggunakan pesawat militer. Singkat cerita, Razvir terbangun dan sudah berada di rumah sakit. Di sana ada Narayan dan memberitahu Razvir jika dia tidak akan diizinkan untuk melihat lagi Harlan dan keluarganya. Tak lama kemudian, seorang perawat datang. Ternyata itu adalah Harlan. Harlan menyamar sebagai perawat, lalu memberikan obat penenang kepada Razvir yang membuatnya pingsan. Harlan lalu membawa Razvir kabur dari rumah sakit, sampai akhirnya Razvir tiba di suatu tempat. Ternyata Harlan membawa Razvir pulang ke rumahnya dan bertemu kembali bersama orang tuanya. Setelah itu, Razvir memperkenalkan Harlan dan film pun berakhir.